butuh bisa buat kayak sebulan gitu sih kalau gue ya. Karena kayak memang cuman jaraknya tuh kayak sekilo sekilo dan itu tuh pelan pelan gitu, jadi kayak hebat aja sih gitu. Iya, El, gue tuh baru ngerasain kayak dimana kayaknya tuh tabungan tuh kayak penting banget, karena di saat kayak lu ada kenapa-napa kalau lu nggak punya duit tuh kayak beh anjir kayaknya bingung deh. Sedangkan kayak lu mau pinjem uang ke orang tuh nggak semua orang tuh mau sedekat apa sama lu bakal minjemin uang. Yang bantu tuh kayak sekarang ya, kerja apa bang sambil kuliah. Aku semuanya aku ambil sih di saat badan aku masih kuat. Kayak sekarang aku streaming gitu, streaming di 2 aplikasi. Terus kalau ada endorse job gitu aku ambil juga. Terus aku juga ada main-main DJ gitu buat buat ya beli beli rokok, beli makanan gitu ada. Hal ini udah dibahas 2 tahun lalu. Sekarang lu udah di fase ini, haha. Iya ya. Dulu waktu awal-awal lu masuk kayak harus nabung karena kita nggak tahu di depannya ada apa. Nah ini gue baru kerasa 3 bulan lalu, gue baru ngerasain. Enggak, 2 tahun yang lalu tuh belum masa-masa nabung. 2 tahun lalu itu baru niat untuk menabung karena kita tuh harus punya tabungan gitu. Terus kayak gue yang kayak gue tuh kayak Gue turun dulu, gue delay ini. oh iya bun, keluar aplikasi dulu bun, terus masuk lagi bun. Iya, bentar. Oh jadi influencer ya, disebut influencer sebenarnya enggak juga sih, karena lu ngerek gak disebut influencer enggak juga sih, karena aku enggak yang kayak jiwa-jiwa influencer gitu enggak sih. Cuman kalau misalnya ada job gitu ya ya udah aku ambil gitu. Kalau 2 tahun lalu gue belum mikir, soalnya gue masih yang di fase tengil gitu loh, kayak tengil gitu. Kayak sekarang tuh gue juga menikmati apa hari ini sekarang karena tabungan. Iya sih tabungan penting sih, menurut gue tabungan penting. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang kayak tabungan tuh nggak penting gitu, iya kalau misalnya penghasilan lu 1 bulan 100 juta ya tabungan nggak penting nggak masalah. Tapi belum tentu kayak penghasilan lu 1 bulan kayak selalu stay 100 juta juga kan enggak ya. Kayak gue ada di mana sekarang tengil enggak, sekarang gue udah nggak tengil dulu ya, sekarang enggak. Jadi kalau lu ngeliat tengil gue yang sekarang, dulu tuh gue berkali-kali lipat tengilnya tuh jauh dari sekarang. Bil masuk langganan gue dong Bil, di fase pengen nyobain berbagai hal. Iya kalau dulu tuh gue punya duit, gue tuh selalu kayak buang-buang duitnya tuh yang nggak jelas gitu. Kayak gue nyari 1 bulan, gue tuh nggak mikir kayak gue pakai 3 hari seminggu udah habis gitu, kayak gue nggak mikir sama sekali ya kalau dulu ya. Bukannya kakak penghasilannya 5 M ya kak? Amin. Dulu gue suka berkumpul sama teman, sekarang gue terbang kemana-mana sendiri dengan tabungan yang dulu mantap. Gue menang dari Sultan 300. Ini dong langganan di gue dong. Langganan dong di gue. Bunda kayaknya tadi habis pakai mikrofon buat apa gitu, makanya mikrofonnya delay. Aman. Ada bun? Udah ya. Aku tinggal ketemu sebentar guys, kalian bentar ya. Bismillah. Bentar ya. Ya mau pergi. Sebentar kok, deket banget.
kaki saya udah better, cuman belum belum sehat 50% pun belum kayak. Maksudnya dengkul tuh masih luka, apa tuh namanya, otot di bawah dengkul tuh masih luka, jadi jalan tetap pincang. Terus karena plantar fasciitis, setiap bangun tidur jalannya tetap sakit luar biasa, tapi setelah 1 menit bisa kencang lagi. Terus power kaki tetap nggak kuat berdiri lama, jadi tidak kuat menopang badan gitu loh. Iya, udah dari hitungannya dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, nggak beres-beres juga. 10 bulan, hampir setahun. Kalau dihitung dari November, setahun. Tapi saya nggak tahu lagi lah gimana caranya. Iya, maksudnya kalau dibilang diet, udah. Tapi kan nggak pengaruh karena saya nggak punya motivasi diet dan nggak bisa olahraga gitu. Tapi aku percaya sih Bunda tahun depan udah beres, Bun. Sekarang saya berjuang buat bisa sholat normal. Jadi sholat tapi nggak pakai kursi. Luar biasa. Iya, kurangin berat badan tapi nggak bisa. Jujur ya udah nggak bisa kan. Iya, Bunda tuh udah pakai program ini itu, tapi memang susah sih kayaknya ya, memang. Kayaknya nggak punya motivasi untuk bisa turun, nggak ada. Gini, kalau misalnya saya masih bisa tetap olahraga, mungkin agak bahagia. Sekarang nggak bisa olahraga. Nah, landai juga berat ya, Bunda, susah ya. Nggak bisa karena pakai kaki. Nggak bisa jalan kaki kira-kira 20 langkah, kaki saya udah nggak bisa menopang badan karena lukanya itu di dengkul. Tapi Bunda harus treadmill, Bun. Nggak bisa karena berat badan ditopang kaki. Kalau kayak yang bersepeda di tempat gitu, nah itu bisa, kemungkinan itu, cuman saya nggak suka karena pantatnya sakit. Oh iya benar. Ya sama kayak aku kan. Aku nggak bisa yang kayak gitu. Tulang pantat. Saran dokter yang di Jogja kemarin itu harusnya saya nge-gym. Kalau nge-gym telapak kakinya itu karena apa sih namanya, tumitnya itu udah pengapuran, jadi sakitnya semua. Kalau bokap gua dulu ini jadi dia tuh harus berjalan di tempat yang panas. Kalau dulu bokap gua ya, jadi bokap gua tuh jalan di rel kereta tanpa pakai alas kaki. Kalau dulu ya bokap gua ya. Itu gunanya apa? Logikanya apa? Bisa dijelasin nggak? Kalau panas, jadi panasnya itu jadi bikin nggak sakit itu. Kalau dulu kata papa gue gitu ya. Pokoknya tuh kayak suka jalan di rel kereta gitu, jadi kayak di bebatuan gitu. Gitu kalau jalan aja kayak jalan sekilo abis itu. Intinya soalnya sebenarnya di telapak kaki napak tuh sakit. Iya, harus di jalan batu-batu gitu kan. Tapi lebih bagus lagi kalau misalnya batunya tuh jangan batu rel kereta ya. Kalau ya, mungkin kalau papa aja karena cowok ya. Nah, sekarang kan udah ada yang batu-batu di taman tuh udah ada batu-batu itu kan. Batu yang di kayak di semen yang nonjol-nonjol. Kayak gini nih batu-batu yang kayak gitu. Tahu kan ya? Emang udah disetting buat itu. Buat membangkitkan saraf itu. Gue tuh yang sakit kayak tulangnya semua, telapak kaki itu sakit semua. Tahu kan yang sendal kayu Cina itu? Tapi radio yang itu katanya nggak itu sakit, nggak boleh. Iya itu kalau nggak salah. Sebenarnya nggak boleh itu. Ada yang tahu? Kalau nggak salah itu udah dilarang itu.
yang ada ada dua, ada yang satu tombol-tombol, yang satu tuh hanya pure kayu itu, dan yang pure kayu itu benar-benar sakit banget. Kalau yang tombol-tombol itu yang nanti tuh kayak copot-copot gitu tombolnya, dulu papa Rega pakai gitu, cuman katanya nggak disarankan, nggak bagus, nggak tahu kenapa. Makanya udah nggak ada lagi. Makanya udah nggak ada lagi. Kayak sekarang kan lebih ke kayak apa ya, MyFit ya bun ya, yang bunda pakai itu. Ya, sekarang tuh gue pakai MyFit karena dia sangat keras satu. Terus sendal MyFit itu pakainya buat yang plantar fasciitis gitu. Jadinya tumitnya nggak terlalu dipakai, tahan. Tapi gue pengen nanya, kalau nge-gym gue daftarnya apa ya? Soalnya kalau kata dokter kemarin yang di dokter kretek, dokter siropratik itu, dia bilang mulai nge-gym supaya naikin massa otot si lengan kiri ini loh. Lengan kiri kan frozen shoulder ya, itu ototnya udah kecil karena nggak pernah dipakai. Jadi mesti bilang sama PT mau naikin massa otot gitu. Tapi bunda tergantung, yang bunda tuh fokus di apa, di kaki kah, di kaki gitu. Itu kalau misalnya fokus di kaki bagian apa, nanti bilang ke si bagian apa sih namanya, PT personal training. Nah itu ke si personal trainingnya itu nanti bilang kayak fokus buat ke bagian betis, fokus ke bagian kaki gitu. Nanti dicariin sama dia alatnya yang cocok buat di itu gitu. Iya. Kalau di fisioterapi dia menyarankan untuk stop semua. Fisioterapi itu maksudnya gini loh, ibu tuh capek, kakinya tuh capek. Tapi kalau nge-gym stop dulu. Ada temen bun, dia nggak boring. Kalau nge-gym gue nggak pernah tergantung temen. Kalau ada temen, jadi ngobrol. Itu tidak disarankan. Jadi kalau kayak jogging atau jalan kaki 10.000 langkah, sebaiknya tidak ada teman, sendiri aja. Emang di gym itu paling sakit di leg. Nah itu dia maksudnya, nanti mesti bilang sama PT-nya, MRI-nya ini kasih lihat gitu loh. Nggak tahu lah, udah nggak tahu lagi lah. Udah setahun. Susah bangun. Sud, lagi di mana lo? Di luar ya? Lagi di lapangan voli. Dan pagi-pagi pun ya sih, bismillah. Soalnya baru beli sepatu baru kan. Siapa tahu aja pakai New Balance 2002R. 2002R itu ringan tapi keras. Kemarin kan beli NB yang 530 ya. 530 kan emang ringan, cuman dia empuk. Kalau empuk nggak bisa, jadi kayak jeblos gitu loh tulang kakinya tuh. Iya betul. Memang harus pakai yang keras kan kalau harus pakai yang keras tapi ringan. Kalau kayak Jordan kan keras tapi berat. Kalau coba deh kalau ke toko sepatu ya, cobain deh 2002R itu melayang. Tapi nggak tahu ya, belum dicoba deh. Bismillah besok. Ya, sekarang mau dicoba begitu. Jadi nanti kalau suami gue pergi, gue baru bisa keluar kan. Dicobalah gendut ini. Tapi itu sih KL ada partnernya sih kalau aku ya. Jadi kayak misalnya kita tuh tahu progres kita sampai mana gitu. Enggak gue dulu pernah nurunin berat badan 25 kilo. Yang tahu turunnya berat badan kita sendiri. Jangan gue nggak pernah butuh temen. Kalau temen jadi ngobrol gitu. Kalau udah ngobrol nggak berhenti ngomong, capek. Gitu. Sekarang tuh mau belajar duduk gitu loh, duduk sholat itu loh. Gak bisa, benar-benar masih nungging, nggak bisa dilipat kakinya ini.
Iya, 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 iya. Dengar musik sambil jalan nyanyi terus buka Heartbeat di HP atau iWatch ya. soalnya targetnya Desember mau umroh KL. Jadinya gue harus berjuang 2 bulan Iya, untuk menormalkan semuanya. umrohnya juga kan sama Ragil kan nanti kan. Udah. Gil, Gil, terakhir sholat apa gitu? Terakhir sholat apa? Tadi aku Isya sih. Isa tadi. Iya. Sebenarnya kok galau. Gue harus balik lagi ke Anjing Adam ya. Diem lu dulu. Ini lagi ngobrol ini dulu. Dan Idul Fitri juga kagak, dia tidur. Gile. Enggak dia beda agama. Enggak, kemarin tuh gue lagi mikir ya, gue harus baliknya ke Jogja apa enggak ya? Kira-kira abis dikeretak diapain lagi ya? Itu abis dikeretak gila, kaki gue ringan. Iya, kalau ditanya ringan. Tapi pas di jalan ke stasiun tuh gue udah jerit sakit lagi. Yang waktu Bunda foto itu sakit gak kakinya? Sakit. Itu kan belum dikeretak. Itu belum. Iya sih. Iya. Gue udah KL, gue tuh sampai beli kaos kaki Aurora, tahu? Aurora tuh itulah kayak MCI itu loh, peredaran darah kalau nggak salah. Aurora itu yang satu kaos kakinya 700.000. Apa aja deh pokoknya gue ajar. Step di tangan Bun. Gue di step di tangan bisa KL, tapi efeknya ankle gue jadi kena lagi. Jadi kayak orang fisioterapi yang protes. Kalau di ultrasound gue jejeritan lagi, berarti di dalam masih luka. Itu yang bingung, saya bingung. Tapi dipakai jalan itu lah, kasih bingung. Raja juga pengen nge-gym tapi pengen ada yang temennya yang kayak badannya seragil gitu, jadi biar ini seru aja. Dulu soalnya Raja sempet nge-gym sama kakak Raja, terus kakak Raja off karena mau nikah kan. Dia nge-gym aja paling tidak, soalnya lo nggak ada olahraga sama sekali gitu. Gue punya stocking Aurora, punya kaos kaki Aurora, cuman kan gendut banget ya, jadi makanya tuh susah. Dia ngejepit peredaran darah gitu loh gitu. Nanti Raga kalau nge-gym, Raga kalau live tuh pakainya Lexo ya. Gaya lo gitu. Gue tuh ngeliat yang di TikTok ya, badannya gede, palanya kecil. Tuh kasih L tuh, palanya kecil, ototnya gede. Iya, jangan sama temen, sendiri aja gitu. Oh, enggak KL. Ragil tuh maunya sama temen, soalnya takut di gym, takut dia. Bunda tuh sepemikiran sama gue ya guys ya. Gue sih nenek-nenek, aman damai gue mah. Gue pakai PT nanti. Lo jagain gue lo, cuma gaya gue bayar lo. Iya, kalau misalnya PT-nya yang kayak gitu gimana? Lagi takut. Iya, coba ya, kamu tangannya harus kayak gini ya. Berarti kamu tangannya kayak gini ya, kayak coba angkat kedua-duanya gitu ya, kayak aduh banget cok. Lagi takut, sehat enggak? Lebih buruk.
semua pemula di gym begitu sebelum sampai pede udah di tempat insecure. Gimana? Semua pemula di gym begitu sebelum sampai pede udah di tempat gym. Jadi kalau misalnya di rumah nih kayak gitu, nanti ya udah di gym tuh kayak insecure karena otot orang pada gede-gede gitu. Ya makanya tujuannya apa? Tujuannya mau pamer kan enggak? Ya tujuannya mau naikin masa otot. Bukan insecure, bukan badan udah bagus tapi insecure salah guna. Iya juga sih. Iya juga, makanya gunanya personal training itu kan. Iya benar. Jadi ini alat harusnya kita mendep depan atau mendep belakang gitu kan. Terus ini ke atas apa ke bawah. Itu gue udah pernah kok. Udah ngalamin yang kayak gitu. Terus katanya El memang ujuk-ujuk sendiri Gil. Bingung. Kalau barang kita jatuh di gym kita nggak boleh nungging ya. Betul cerita dari yang gituan sih. Nah, nih dia kalau pas lagi begituan langsung naik nih. Apa nih dia mau ngomong apa nih? Gue baru sampai kamar. Ngapa lu ini ya udah capek nulis ya? Topik anjing, gue tadi di KD dihantar ke kamar. Ini kalau di gym itu orang insecure tuh bukan gara-gara badan kita baru mau jadi atau nggak bagus, tapi takutnya salah guna fasilitas yang kayak lu mau bikin kaki tapi lu bikin belakang beda tuh, jadi malu tau nggak dilihat orang. Kalau gue sih nggak bodoh ya, gue bisa searching ya untuk kaki itu apa. Lu searching gimana pun sudah sampai di tempat beda secinan lu, tahu nggak? Ya enggak sih, kan kayak kita bisa kayak wah masuk langsung ngangkat besi. Trik me dulu sebulan 2 bulan bukan ngangkat besi. Nggak ada basic. Nanti jadi badan kayak gue kan mau masuk ke gym ya, daftar gym. Terus gue bilangnya harus ngomong apa? Ngomong dulu ke orang yang mau daftar itu. Ibu-ibu ya, saya maksudnya. Mau. Jadi dia ada banyak step Bun. Jadi pertama tuh bilang saya pertama kali mau join gym karena kaki saya. Jadi dia akan fokus ke kaki dulu. Kalau ada PT, kalau ada PT cari yang bukan yang bulking ataupun bodybuilder, cari yang treadmill. Jadi ada banyak Bun. Kalau Bun pergi yang bukan bikin badan tapi untuk sehat treadmill, ada hari ini treadmill, terus besok mungkin dance, ada yang yoga gitu. Gua sih ini sih. Soalnya ada baru di Yasmin ada fit. Tahu nggak? Ada IG-nya tuh dia. Fit Hoop. Kalau gue sih kalau mau nge-gym gue roid dulu ya. Dekat rumah gitu, gue nggak mau ngejar. Nah, progres lu udah berapa lama ya? Oh, gue 2 bulan. Lu kok badan lu udah bagus banget yo, bro. Kayak gue kan asupan makannya terpenuhi. Kalau di gym itu tuh jangan bawa teman yang lu kenal, maksudnya kayak lu bawa Zam-Zam atau siapapun di lingkungan lu bawa ke gym tuh salah tuh, nanti besok nggak mau datang lagi. Lu harus bawa, maksudnya lu sampai di sana polos tapi lu berteman sama orang yang gym, maksudnya berteman dengan orang yang nggak lu pernah kenal. Nah lama-lama itu akan membantu lu dengan knowledge. Nanti orangnya enggak dong. Enggak, knowledge-nya gini loh. Dia ada manage, contoh lu treadmill di situ ada 5 contoh. Semuanya pakai treadmill. Jangan lu sendiri sejam treadmill. Lu harus kayak bagi waktu 20 menit lu treadmill terus lu pergi ke tempat lain supaya orang lain bisa pakai. Dia ada manage begitu. Contoh ngangkat besi ini, lu hitung 20 aja lu mau ngangkat. Pas 20 lu tinggal, nanti ada orang lain yang ngangkat. Lu nggak boleh lu sendiri 3 jam di situ aja. Itu nggak ada manage. Itu anak gitu kayaknya. Nggak bisa, pokoknya gue mau kita makanya bayar bro. Kita udah bayar. Jadi kalau lu begitu, beli aja alatnya, nggak usah nge-gym.
kalau lu begitu, jadi contoh nih, lu begitu kan, orang udah tahu ya kalau dia mah begitu sendiri aja di situ. Wah, libur aja bro. Kalau tiba-tiba Libur lu aja, jatuh nih ya, nggak ada kan orang mau bantu lu. Ah, gak suka lagi aja bro. Kata Ragil, gue dong ganteng. Iya, kalau gua bebas. Kayak lu ngangkat besi nih, contoh 30 kilo. Sudah sampai 5 lu kejepit tuh besi di dada lu kan nggak ada orang mau ngangkat karena lu sendiri di 3 jam di situ. Ya udah. Nah, enggak lah, gue pasti banyak yang bantu lah. Kalau gue, cakep ini, butuh bantuan gitu. Kan orang caper aku gua pasti. Kalau lu langsung nggak boleh langsung angkat besi, badan lu krempeng, lu harus balik dulu. Makanya tadi gue udah bilang, gue sebelum berangkat gue rawit dulu. Jangan droid ke bahaya gila. Gue memang suka yang menantang kalau gue. Nonton. Untuk dulu Bahaya droid mah. langsung kepot gue langsung gede kan. Mau lihat foto Ragil di Kasar, gendong kulit lu Suta jadi nggak? kasar tau. Kulit lu kayak jadi biawak gitu. Lah, Iya. gue kan kalau foto nanti kan. Lu tau kan sih kalau aci-aci Cina itu udah tua ada bintik-bintitan. Gue kan nanti kalau foto gini. Lu lihat foto gua kan anjing. Bang, itu aslinya abang ototnya gede ya. Pakai hoodie aja biar nggak kelihatan. Lu baca yang di mana? Ini asli gede, ini asli. Cuman gue pakai hoodie aja karena kan gue merendah, gue kan baru. Gitu. Belum kenal kak. Kalau lu langsung angkat besi, lu tau nggak sih kesilapan lu apa? Otot ya gede, lu pantat hilang, kaki kecil jatuhnya. Udah jadi kayak Incredible apa tuh yang kartun yang badannya Minion tuh yang bosnya. Gak apa-apa, pantat gue kecil, kaki gue Badan kecil. peta, kakinya kayak foto kan lidi. gue setengah. Gue kan foto setengah, yang penting badannya bagus. Bisa foto gini kayak lu gitu. Kabla. Terus ada lagi tahu otot leher. Kalau enggak nanti kayak lu bilang tadi, badan gede kepala kecil gara-gara lehernya kecil. Gua Mending lehernya kecil daripada ada orang yang nge-gym gak punya leher. ya, itu Rasman yang lawan Nikita Mizani. Ini kalau lu julid banget tuh. Padahal dari tadi gue tuh ngobrol-ngobrol santai. Rasman. Chat ada lagi. Lu kan kemarin DJ, harusnya lu DJ yang itu. Bahlul. Apa sih, lu gak lucu anjing. Lagunya di mana-mana itu gara-gara Rasman kamu nanya. Oh, mineralnya udah mahal. Biasanya cap keluarga itu ya, cap keluarga. Biasanya yang keluarga ini. Itu Bun pagi-pagi yang begitu injak rumput terus injak tanah tanpa alas kaki kayak balik back Gue to tuh basic baru bisa keluar jam 8. Sebenarnya udah kesiangan kan. Tapi bisa sih Bun, kalau habis Bunda subuh Bun, habis subuh sebelum matahari setengah-setengah. Kalau Bun perasan kalau Bun tinggal di rumah ini yang banyak Cina ya, Cina tuh yang sukanya Asal lu keluarnya Cina-Cina mulu, rasis banget nih sih. nggak ada. Terus gua mau sebut apa sih pik matanya gitu. dasar Ini Cindo. Bun, kalau mau lebih cepat lagi bisa Bun injek palanya si L nih bisa. Buat injek lumpur ya. Jadi pagi-pagi kalau Bun tinggal di perumahan yang ada Cina itu pasti Bun akan ngelihat pas azan. Kita kan orang Muslim sholat ya, habis sholat segala macam beres-beres. Mereka tuh pas azan ngelihat orang sholat, mereka berjalan kaki tuh bawa air 1 botol. Iya di gua iya. Gua kan Taman Yasmin. Isinya Cina juga. Jalan kaki, tangannya kemana-mana tuh libas haho. Ih, parah banget tuh rasis cowok. Bukan, memang itu tradisi mereka dari dulu di mana-mana pun. Pagi-pagi lu akan ngelihat mereka dengan nggak mandi mata sipit Dulu segala macam. tuh gue tuh kayak gitu tuh tahun 2009. Tahun 2009 tuh gue turun 25 kilo gara-gara jalan kaki. Kalau kita mah habis subuh kalau nggak tidur ya ketoprak. Kalau dulu gue Kayaknya ini Bunda jalannya jam terlalu 7. bahagia deh Bun. Kayaknya Bunda terlalu bahagia Bun. Coba harus punya sedikit tekanan Bun, beban gitu. Nah iya dulu gue punya tekanan, makanya turun 25 kilo.
Dulu tuh nggak punya temen. Coba Bunda adopsi si L-nya, pasti tekanannya banyak tuh. Goblok. Ngapain ada? Gue ngikut jalan-jalan sama dia. Nah salah tuh kayaknya ngadopsi Rajal. Tapi kok ngadopsi Rajal nggak stres dong berarti karena kan Iya nggak stres, elunya yang jadi stres daripada kosan ada pintu sampai nggak ada pintu. itu destinasi lu udah berubah sih sebenarnya, lu hemat banget sampai pintunya jadi jendela. Ya dulu nggak ada studionya cowok. Nggak ada bagus sih minimalis lu nya. Soalnya lu kurus juga. Apa hubungannya orang yang kurus juga rumahnya gede-gede banyak. Iya, cuma ini apa lagi nih? Dulu tegil Bun, dulu 2 tahun lepas kan aku masuk ke sini. Dia lagi curhat, sebenarnya dia lagi curhat. Gua bilang sebenarnya intinya lu nabung aja. Wah tegil Bun, pupa dia bagiin. Lah fase, gua paling benci ya orang baru masuk. Jadi dia bilang ke aku tuh, benci ya baru masuk segala macam. Suruh ngerti soal nanti lu akan di fase 25 ke atas segala macam. Nah sekarang ngerasa sendiri. Berarti dulu itu pas lagi 2 tahun yang lalu berarti lu belum PKPK kan Gil? Enggak, aku mau biasa. Itu ke endorse, maksudnya penghasilannya tuh banyak endorse ke sana sini waktu itu. Iya. Kan kok belum ada, soalnya 2 tahun yang lalu kok belum ada. Ada Bun, udah ada. Cuma setelah puasa. Bunda kan follow-nya di akun aku yang ini. Bunda kan follow akun aku yang satunya. Iya. Oh iya. Belum ada gue. Gue baru ketemu Ragil itu kapan Gil? Februari, Maret, April 2023. Si L tuh masuk di Ragil di akun yang satunya, bukan ini. Zamannya si Dewangga ya, ada si Dewangga yang gitu-gitu gak sih El? Terus setelah itu ada perpecahan yang berlaku. Nah baru lu buka akun yang ini setelah perpecahan yang berlaku, yang setiap kali lu live orang nanya dia mulu sampai lu capek. Kok lagi pindah itu dulunya. Enggak dong, gua waktu masih di sana gua udah pakai akun ini dong, baru pakai akun ini. Iya, itu setelah yang dulu yang akun itu gua tuh udah nggak masuk. Setelah gua ngucapin utah kayaknya sama lu, terus lu baru setelah gua masuk ke sini gua bilang gua ada kok DM lu ngucapin utah, baru lu ngecek gitu. Oh ya. Nah setelah itu gua masuk lagi berbulan-bulan setelah itu. Nah ada Bunda segala macam. Nah waktu itu udah ada proses yang mana lu live, lu capek dengan orang tanya dia gitu, teman lu itu. Perjalanan lu saksinya gua anjay. Enggak, gua nggak kenal, gua baru kenal lu. Gak lah dulu gua juga nggak pernah ngeh juga. Gua dulu nggak tahu lu, gua taunya sekarang karena kan dulu gua viewersnya. Tapi kenapa ya akun gue yang pertama viewersnya banyak banget ya, mau gua sambil bengong juga banyak banget ya. Iya Pak, lagi ngapain itu waktu itu? Dia live tapi dia nggak ngeh dia live. Dia tidak matiin live. Dia di kasur atau gimana? Tapi live-nya itu di tembok. Tapi view-nya pada numpang kayak nge-WA di situ gitu, kayak balas sama balas. Oh, sesama viewer. Dulu viewers Ragil itu tidak sekejam yang bukan sekarang ya, yang baru yang tahun lalu. Dulu viewers Ragil itu berkumpul sesama sendiri di tempat Ragil. Jadi mereka saut-sautan gitu. Saut-sautan gitu, tapi nggak komal-komal dulu tuh. Saut-sautan. Kan Ragil emang tetap yang bagian baca komen mulu kan gitu. Enggak, dia bengong. Mana ada dia. Dia masih waktu itu tuh dia tegit, tapi dia tidak selantang sekarang, Bun. Belum Dia cuma tegit. Ya. Dulu tuh konten gua tengil banget, gua kayak gini, Bun, kayak
dulu itu dia tuh kayak seolah-olah menunjukkan dia itu memilih kasta, tapi di balik apa yang dia tunjuk itu dia nggak begitu, ngerti nggak? Di viewersnya, sampai viewersnya itu nggak berani ketik yang soalan bodoh dulu, makanya mereka itu sesama sendiri. Jadi saut-sautan sendiri ya. Nggak berani Makanya ngajak lagi. banyak screenshot yang dulu atau screenshot yang dulu itu di upload tahun lalu kayaknya. Yang heboh-hebohnya dia penipuan itu ya dari gambar-gambar yang dulu-dulu, Bun. Dulu tuh kayak room tour kayak gitu, kayak tengil banget kayak room tour. Rumah kalian pasti jelek ya, nggak kayak rumah gue. Nah gitu. Tapi nggak ada yang head comment dulu tuh, nggak ada. Head comment. Kalau ada head comment satu tuh di wah itu apa sih lu tuh salah ngomong ya Bun ya, salah ngomong. Wah 2-3 hari itu dibahas sama perkataan yang dia salah ngomong itu, dia masuk aja sampai gitu. Karena dulu orang ngelihat lagi kan dia tidak mengharap uang dari media ini, tapi dia dapat uang dari hasil nge-review dulu. Wah, contoh dia pakai kaos ini ya, Bunda nggak akan ngelihat lagi dia pakai kaos ini di live. Nah, sejaganya dia itu image-nya yang tegil itu, jadi dia tuh nggak akan nunjuk baju yang sama gitu. Makanya sekarangnya clothing nggak mau masuk lagi di job dia. Dia tuh goblok ya Bun. Kalau yang bahan bagus banget ya bagus banget. Wah dia pakai nih sampai ke mana-mana dia fotoin segala macam, dia post kan. Kalau yang nggak bagus dia nggak pakai. Ya udah nggak usah pakai. Jangan kayak orang nanya lu jangan nggak bahannya nggak bagus. Gitu ya, goblok. Bukan jujur. Iya sih jujur, tapi jangan ngambil job itu lah, return balik. Iya, jadi pernah gue lagi ngomong gitu terus brandnya masuk. Gimana ya Kak? Baru tahun lalu yang clothing masuk, dia jaga hati baru tuh. Kalau yang nggak bagus paling di story doang, kalau yang bagus di feed. Gitu tuh dia mengatur jobnya. Ini bagus. Tapi teman gua ada yang ke Jerman pakai baju ini. Terus dikiranya bengkok, soalnya ini warna-warni. Ih, bengok. Kalau merah doang nanti kuturut keren nah itu lagi. Tegil lah dulu dia tegil. Terus kalau dia suka bukan curhat sih, sesi ngobrol. Dia tanya ke viewersnya, pas viewersnya jawab dia boom viewersnya itu. Dia boom. Nah waktu aku masuk pertama kali ya aku di boom gitu. Yo. Besok gua masuk kenal lagi gua diam lagi. Gue masuk kenal lagi, mampus lu deh. Tapi dulu tuh memang ide gua tuh kayak banyak banget ya, kayak semua tuh bisa gua jadiin konten ya. Kalau sekarang tuh kayak otak gua kayak maga gitu loh, kebanyakan pikiran kali ya. Bukan, gua ngelihat lu yang sekarang lebih intelektual gitu, lebih berpikiran yang bagus daripada dulu masa ngobrol lu cuma jaga email tanpa menjaga gitu. Lu lebih suka yang random kayak gitu, kayak gua ngeliat dulu itu typical orang yang menjaga image tanpa menjaga hati orang dulu. Kayak yang Arifin yang naik gitu kan kayak dia ceplos aja. Maksud ceplos itu bukan maksud gue jaga hati orang tuh lu busukin orang, enggak. Cuma orang ngelihat oh ini kan nama itu hanya nama, tetapi di balik nama kan baru ada sosok yang orang itu kan, ya kayak lu orang masuk lagi nih orangnya gini dulu ya orang mikirnya, tapi sekarang mah lebih enjoy mungkin karena lu udah kuliah ya. Enggak. Kuliahnya di tempat itu aja sih sebenarnya dari dulu sih. Beda lah. Lu sekarang ya bagus, maksud gua lu mah orang nggak mengharap lu nyapa. Dulu kalau viewersnya tuh mengharap banget dia nyapa Bun. Kalau nyapa wah ada tuh di feed orang itu lagi nyapa aku.
paling viewers dulu ya, paling ditunggu-tunggu apabila Ragil membalas komen. Wah, itu tuh di screenshot habis-habisan itu. Anjing. Tapi ya bagus kalau sekarang Itu tidak ada awal mula kenapa gua tahu viewers gua banyak tuh dulu tuh gua tuh pernah nonton di coffee shop kan gitu. Kayak gelap-gelap remang-remang banget kan gitu kan. Terus kayak gua tuh live tuh pakai flash gitu kan, pakai flash pakai HP satunya itu. Terus kayak yang nonton tuh kayak banyak banget ya. Ternyata kalau live di sini rame ya, beda sama di aplikasi ya gitu. Nah dari situlah gua tahu oh ini gua tuh ternyata punya viewers lah. Kita kan mulai live lah di situ rame tuh viewers tuh. Kalau dulu tuh dia tidak menjaga privacy dia, Bun. Maksudnya menjaga tuh kayak bebas update kemana aja dia mau update. Iya. Gandengan. Sampai kalau di akun agang pertama ya sampai gue lagi di grup aja gue. nah, dimanapun dia berada, sama siapapun dia berada, itu dia orang pada tahu semua. Iyalah. Dia tidak seperti sekarang yang private gitu. Kayak sekarang kalau ada pacakan private, susah orang mau tahu gitu kan. Orang sekitar doang yang tahu. Kalau dulu ya bodo amat. Gitu. Kalau dulu ngomong nih beli di sini, beli di sana, beli di sini. Aja ya. Tapi sekarang kalau hal yang bagus dia rahasiakan. Maksudnya dia beli ini spesial untuk diri dia. Yang mana dia mau dia doang yang pakai, walaupun orang lain kan bisa beli gitu, tapi dia lebih ke menutupin itu. Karena gue tahu gue kan beli barang yang mahal-mahal ya, orang nggak akan mampu juga nih kayak ngapain. Ada Bunda sisi bisa beli, cuma kan Bunda nggak mau. Bunda kan beda fashion sama dia. Kalau viewers gue kan kayak gembel ini mana bisa dia. gara-gara ada 16 orang doang ya dia berani lah ngomong. Coba ada lebih 100 dia nggak berani ngomong, itu di blunder nanti. Soalnya gue dulu pernah ya kayak gitu kan, kayak ini apa sih punya banget gitu kan, kayak apa ya kayak, jadi gue tuh pernah kayak room itu loh, lemari lu plastik murah kayak gitu anjing, terus kata gue iya juga ya. Jadi dulu tuh saking dia terlalu bukan friendly ya, lebih jojoran ngomongnya gini segala macam, sampai kebanyakan dulu host-host yang keangkatan dengan dia itu, yang baru mau kenal dia itu meletakkan diri dia, enggak nanti di blunder sama si Ragil gitu dulunya. Tapi setelah mereka kayak mungkin PK sekalian ataupun berkenalan secara mediasi, baru kenal Raginya gimana. Kalau nggak kenal ya kayak kemarin orang nggak kenal, kalau gua ngomong sama Ragi kan balas sama balas, viewers ya akan ada viewers tongol yang akan wah apaan ngomong lagi begitu, Ragi mah nggak begitu gitu. Tapi lebih enak dulu sih, Kalau gua ngelihat dulu ya mungkin lu merasa kenikmatan apa yang masuk. Tapi gue ngerasa sekarang lebih tenang dari dulu. Balik ke diri sendiri siapapun ya. Dulu gue banyak kegiatan negatif aja. Semua kegiatan gue positif ya. Tapi diakhiri dengan lu akan cari bukan tentang kemasukan berlebihan kan sekarang. Tenang. Kayak lu mau live kapanpun lu bisa kan ya. Ya. Tapi enggak lah, lebih fleksibel gue dulu ya. Kalau gue dulu bisa, gue juga terima kasih Bang Satria. Bukan gue ya, mungkin banyak juga orang lebih bukan suka ya, lebih senang lu yang sekarang agak kalem, agak orang mungkin udah mengenalin apa yang cara lu boom orang gitu ya. Ya kalau dulu gue dikit aja kayak gue bengong doang aja kayak merasa. Kalau apalagi isi DM-nya dulu bisa nggak dibayar. Dulu dia masih privacy kalau DM begitu. Sekarang lu DM lah coba, bang bisa di BO nggak? Langsung di screenshot. Apa nih orang gila.
enak dulu kalau kerja. Ya karena lu banyak kemasukan yang itu. Ya sekarang mungkin Tuhan mau memberi lu banyak tanggung jawab, ya udah sok jalani. Dulu enak tapi nggak bisa nabung. Ya sih. Ini Sialan Seven tuh hari ini ya Bun ya? Iya, udah selesai. Lagi Tadi pada ngantri pulang. Bang Sam di mana mau ajakin kopi kan, tentang mau lagi di luar. Saya nonton kan. Iya nonton ya. Lu mau turun dulu ah? Oke, tidur lah. Udah Bun, Di sana jam berapa? Nah, Di sana jam berapa ya? 11. Oke. Gua live sampai jam berapa ya? Lama lah ini karena besok libur kan. Disuruh pulang sih sebenarnya tadi tuh Rajal tuh Bun sama si Mawar. pulang deh. Pulang lah. Belum pulang. Pulang lah. Habis ini sampai misalnya sampai jam 2 tidur 3 jam. Jam 6 pulang. Bisa ke rumah mama tidur. Aku tuh pulang sekarang malah minder tau. Ditanya-tanya. Kenapa? Sih sampai rumah mama tidur. Kayak gitu loh, takut ditanyain skincare-nya gimana sekarang, ini gimana. Malah minder. Tapi lihat di FYP konser Sheila on Seven gila ya, penuh full kayak di GBK penampakannya. Iya temen aku juga ini. Itu festivalnya full dari ujung ke ujung, gila. Terus gelap tau Bun konsernya tuh. Iya gak sih? Nih, kayak orang tuh gak kelihatan. Berarti yang di tengah tuh nonton layar kata gue. Gelap banget, kayak cuman flash-flash. Beneran. Kalau Bruno Mars kan masih kelihatan kan? Makasih. Berkah selalu Papa Salim. Berkah selalu, terima kasih. Apa Salim di Jakarta nggak sih? Enggak, di Malaysia. Berkah selalu Papa. Udah nggak ada, udah keluar. Iya, kan kalau Bruno Mars kan gue di atas, gue foto masih kelihatan kan bawahnya. Orangnya masih kelihatan. Wah ini nggak kelihatan. Gelap banget. Papa Salim, welcome back Papa. Penuh beneran. Hebat. Segitu banyak yang komplain, yang jual lagi tiketnya kan pada yang refund. Borok. Tapi ya. Yang refund dibeli tiketnya. Tapi Lebih banyak festival daripada duduk kayaknya. Bruno Mars atau Sialan Seven? Apa? Lebih pecah mana, Bruno Mars atau Sialan Seven? Beda inilah. Beda level lah. Kalau Sialan